Selamat malam, Bung Putu. Kita mencoba untuk mempopulerkan Bung sebagai kosakata Ya, pejuang 1945 ya. selamat malam Ya, juga, Bung. ya. Tolong ceritakan kenapa Australia terpilih sebagai tempat untuk belajar. Bagaimana ceritanya? Ya, mungkin juga perlu sedikit saya flashback sedikit karena memang waktu itu saya sedang memilih tempat belajar untuk S3 gitu ya, untuk doktoral. Dan ada beberapa yang ingin saya datangi sebetulnya adalah Eropa ya, terutama Inggris karena saya masternya dari sana dulu, S2-nya dari Inggris. Okay. Jadi saya ingin kembali ke sana. Tapi juga waktu itu belum banyak ada beasiswa kan tersedia, dan saya nggak punya cukup uang untuk ke Inggris. Juga ada sebetulnya tertarik untuk ke Jerman, tapi juga pertimbangannya adalah dana dan sebagainya. Dan juga saya baru berkeluarga dengan dua anak kecil, jadi saya pikir mungkin saya pilih yang dekat saja. Dan yang paling dekat tentu saja adalah Australia. Jadi saya pilih Australia pertama-tama karena memang proximity ya, jarak yang tidak begitu jauh dan kondisi keluarga yang anak-anak belum besar dan saya belum terlalu berani untuk ke sana. Tapi sebetulnya juga yang mendorong saya ke sini adalah saya sering mendengar dari teman-teman dan saudara-saudara yang pernah kemari bahwa Melbourne itu kotanya cantik dan sangat multicultural dan sangat nyaman untuk belajar ya. Dan waktu itu juga saya sedang memilih sebuah topik yang berkaitan dengan bidang yang saya minati, dan saya lihat Australia, Melbourne khususnya juga berkembang dalam bidang itu ya, dalam bidang perpustakaan yang menggunakan teknologi. Jadi akhirnya semua bertemu di situ. Saya lalu melamar ke berbagai university juga sekaligus. Jadi saya sebetulnya juga melamar ke Kanada, ke Inggris, ke Jerman, ke Australia sambil berharap yang diterima Australia juga. Tadi ya. Ternyata kemudian yang menerima adalah RMIT dan Melbourne University, tapi Melbourne University tak terjangkau dari segi biaya. Dan RMIT memberikan keringanan asalkan saya mau bekerja. Jadi di sana di RMIT. Jadi itu istilahnya saya bayar sendiri, tapi kampus menyediakan sarana untuk saya mencicil. Akhirnya saya pilih. Kira-kira begitu sih alasan teknisnya ya. Iya. Kemudian yang Anda dengar bahwa Melbourne kota multicultural dan ternyata betul setelah sampai di sini? Ya, yang pertama tentu adalah kesan saya adalah bahwa Melbourne memang waktu saya sebelum kemari saya membayangkannya agak salah. Saya pikir ini kota cukup besar gitu ya. Tapi ternyata ya ukuran besar di Australia memang tidak pernah sama dengan kota besar lain. Jadi pertama kali saya sampai sini sih yang terlihat adalah ini kota kok kecil banget gitu ya. Bandaranya kecil sekali. Tapi yang pengalaman saya yang sangat menarik adalah memang begitu sampai di Melbourne itu saya langsung merasa istilahnya jauh lebih nyaman ketimbang kalau saya berkunjung ke tempat lain ya, karena saya juga pernah tinggal di Eropa misalnya. Karena dari bandara pun saya naik taksi, kemudian saya langsung merasa bahwa oh ya, di sini banyak sekali orang-orang yang sangat ramah dengan pendatang gitu ya. Itu memang kesan saya pertama tuh, sebuah kota kecil yang ramah gitu. Itu memang langsung melekat, dan ya akhirnya terbukti memang nyaman ya, kota ini memang sangat nyaman untuk tinggal bagi orang-orang yang datang dari berbagai macam ragam budaya itu. Langsung saya rasakan memang. Ya. Nah, Bung Putih kan dari Jakarta ya? Ya, saya dari Jakarta. Walaupun lahir dan besar di Jakarta, walaupun saya orang Bali. Jadi nggak heran. Ya nggak heran kalau dari Jakarta pasti Melbourne kayak kampung kecil ya. Betul. Itu mungkin sebabnya itu antara lain karena saya datang dari kota besar. Iya. Dan jadi langsung terlihat
dari segi ukuran kecil gitu. Oke. Jadi S1-nya di Indonesia ya? Terus S2-nya saya sebetulnya S1-nya adalah publisistik, jurnalis. Saya memang dari awal ingin terlibat dalam jurnalistik dan hal-hal yang berhubungan dengan tulisan ya, dengan pemberitaan, penulisan, dan kemudian juga dengan perpustakaan. Itu memang sudah sejak awal. Jadi saya S1-nya jurnalistik, publisistik, lalu S2-nya langsung ke Inggris karena saya ingin belajar teknologi juga. Artinya teknologi yang digunakan untuk jurnalistik maupun perpustakaan, dokumentasi. Lalu pulang dari situ baru saya mengajar di UI. Oh, di UI ya? Oke. Ya. Terus bagaimana ceritanya minat kita yang sekarang kan produk dari masa lalu ya? Pendidikan keluarga, ya masyarakat. Nah, bagaimana minat begitu kuat tentang keperpustakaan ini? Bagaimana ceritanya? Yang paling jelas memang orang tua, jadi karena memang ayah saya kan wartawan, ayah saya tuh wartawan dan penulis, dia sangat produktif menulis dan dia juga tergolong sebagai sastrawan dan dia menerjemahkan Bhagavad Gita. Jadi dari sana mungkin saya lihat ayah saya mempengaruhi saya dalam hal yang berhubungan dengan bahasa tulisan ya. Jadi ayah pernah bilang, ibu pernah bilang bahwa sejak kecil saya suka sekali sama buku, termasuk merobek bukunya itu. Sangat suka. Jadi buku itu betul-betul benda yang saya sukai, baik sebagai permainan maupun sebagai bahan bacaan ya. Itu sejak kecil ternyata saya memang suka baca, memang ayah bilang begitu. Dan lalu yang kedua ya ibu saya kan pustakawan, jadi dia pernah waktu saya remaja dan saya SMA, ibu lalu bekerja di perpustakaan Idayu namanya, perpustakaan yang memakai namanya ibunya Bung Karno, Idayu. Yang di Keramat ya? Yang di Keramat ya. Itu ibu saya menjadi kepala di sana selama 11 tahun ya. Jadi waktu itulah saya makin tertarik karena sebagai anaknya kepala perpustakaan, saya bebas masuk ke perpustakaan. Saya enaknya mau tinggal berapa lama, dan saya memang paling suka kalau udah ke perpustakaan karena saya bisa baca buku apa aja di sana. Jadi itu memang mungkin dua pengaruh yang sangat besar ya. Dan itulah yang membawa saya ke dunia perpustakaan sebetulnya, dan memang saya sangat berminat sama bidang itu sampai sekarang. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi di masyarakat luas dari sudut pandang saya. Jadi Bung Putu itu dikenal sebagai musisi, walaupun secara profesi bukan musisi. Bagaimana ceritanya sampai membentuk Aneka Ria Melbourne? Bagaimana ceritanya? Hubungannya bagaimana ceritanya? Kalau musik itu memang cuma hobi sebetulnya. Saya tidak pernah bisa main musik sangat sempurna karena memang tidak terlampau banyak belajar. Tapi juga kemudian juga ini sejak SMP memang kita sering ya namanya anak-anak. Saya kan dulu sekolahnya di SMP 1 ya, di SMP Negeri 1 di tempat yang sebetulnya tempat di Menteng itu kan elit itu, bareng-bareng sama banyak anak-anak pejabat, dan mereka semua suka main musik. Jadi saya sering ikut-ikut nimbrung di situ sampai SMA juga. Saya di SMA 4 di Jalan Batu. Demikian pula juga banyak sekali sarana untuk main musik, jadi saya suka main musik. Dan sejak SMA tuh saya suka bikin lagu. Jadi sering bikin lagu untuk iseng-iseng gitu. Dan itu tambah sering ketika lagu-lagu tersebut kemudian dinyanyikan sama teman-teman, dan teman-teman kadang-kadang menitipkan puisinya, tolong dong puisi saja dilagukan, dengan lagu ya. Tapi lagu tersebut nggak pernah jadi lagu pop atau lagu yang dijual gitu, karena cuma dipakai buat iseng-iseng. Cuma waktu saya ke Melbourne dan saya belajar teknologi, saya belajar komputer sebagainya, ternyata memang komputer juga sangat membantu untuk bikin lagu ya, bikin musik. Nah, sampai sekarang itu saya menggunakan software yang namanya GarageBand. Dan itu sangat bagus dipakai untuk orang yang sebetulnya tidak bisa main alat ya, tapi mengerti musik gitu kan. Saya misalnya nggak bisa main piano, nggak bisa main drum, nggak bisa main organ atau suling dan sebagainya kan. Tapi karena software ini
itu saya bisa membuat banyak sekali musik-musik yang menggunakan berbagai alat, dan akhirnya tersalurkan hobi itu. Jadi makanya kalau mungkin Bung Anton lihat ya, saya jadi sangat produktif membuat lagu, tapi nggak dijual, tidak untuk komersial, sangat hanya untuk. Kenapa? Mungkin karena saya merasa itu bukan apa ya istilahnya. Karena itu mungkin karena seperti saya hobi makan gitu ya, hobi saya kan juga hobi makan, hobi jalan-jalan. Saya nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa jadi penghasilan gitu loh. Jadi mungkin karena itu ya. Jadi deep down itu secara dalam hati itu saya nggak pernah merasa bahwa ini bisa dijadikan penghasilan. Saya nggak pernah begitu. Beberapa teman sih bilang, kenapa nggak sih sekalian kamu jadikan penghasilan di YouTube sebagainya. Tapi entah kenapa saya nggak pernah terdorong loh untuk begitu gitu ya. Oke. Atau mungkin ada unsur hati nurani itu tidak bisa berbohong ya. Jadi kalau Anda bikin musik dengan bantuan teknologi dan masyarakat banyak melihat itu sebagai kemampuan, keahlian, keterampilan Anda, Bung, itu mungkin ada kaitannya. Iya, dan sebabnya kalau Bung Anton juga mungkin sempat melihat, saya selalu menyantumkan itu bahwa ini musiknya dibuat dengan GarageBand. Saya tidak bisa main piano. Saya selalu sebutkan itu dalam video-video. Dan memang dua itu ya software GarageBand sama video itu sangat belakangan ini kan dalam era sekarang ini kan sangat mudah, atau bukan sangat mudah sih, sangat membantu kreativitas loh. Dan saya suka di situ. Saya suka sekali bahwa kalau saya ingin mengekspresikan sesuatu dengan musik dan video, saya bisa mengerjakannya gitu. Jadi sampai situ aja saya udah puas gitu. Jadi nggak pernah maju lagi sampai gimana kalau dijual. Sampai istri saya sendiri juga bilang gitu, kenapa sih kamu suka sekali bikin lagu sama video tapi nggak mau di YouTube kan, dijual atau diapakan gitu ya. Saya bilang nggak tahu kenapa saya nggak terlampau bersemangat gitu loh untuk. Tapi atau saya selalu mungkin jawabannya hati nurani itu ya. Ya, tadi itu mungkin dulu karena saya merasa itu bukan sesuatu yang betul-betul me gitu ya. Itu betul-betul berbantuan teknologi dan itu betul-betul suatu kemudahan, bukan suatu yang prestasi gitu loh. Mungkin itu ya. Saya misalnya lebih semangat nulis buku, saya udah membuat beberapa buku ya kan. Dan itu yang lebih serius saya kerjakan. Tapi kalau musik itu mungkin itu ya. Oke. Sudah berapa buku yang Bung Putu terbitkan sampai saat ini? Sekarang sih sekitar, tapi semua di bidang perpustakaan yang saya terbitkan. Yang di bidang jurnalistik ada 2, tapi yang di bidang perpustakaan itu 11 mungkin ya, 11 buku kira-kira. 11 buku ya? Ya. Bisa dibayangkan ya, dunia tanpa buku mungkin kesepian sekali ya. Ya. Saya memang sangat percaya gitu sama buku ya, dan saya juga sangat percaya juga bahwa tradisi ini kita juga punya sebetulnya ya. Maka kita pakai nama pustaka misalnya. Itu kan buku saya yang terakhir saya khusus membahas pustaka bukan sebagai hanya buku ya, tapi sebagai sebuah tradisi. Memang tradisi ini yang sekarang mungkin terlihat menipis ya, tapi kan Belanda yang bukan pertama kali sebetulnya, Belanda yang membuat kata pustaka itu digunakan kan sebetulnya kan ketika dia menamakan satu lembaganya Balai Pustaka kan. Nah, Balai Pustaka ini kan sangat besar perannya sebetulnya ya, mau tidak mau kita harus akui bahwa kalau Belanda tidak bikin Balai Pustaka, mungkin kita tidak bisa punya industri perbukuan secepat ini misalnya barangkali itu ya. Atau mungkin kita tidak punya sastra yang berkembang bagus ya. Artinya Balai Pustaka sangat membantu itu. Saya pernah membaca di beberapa artikel bahwa Balai Pustaka juga berperan dalam membangun sastra Indonesia kan. Walaupun dipakai untuk propaganda Belanda, tapi sedikit banyaknya dia juga digunakan oleh sastrawan Indonesia untuk sebagai penyalur dari bakat mereka dan juga termasuk kebangsaan ya kan, artinya saya pikir bahasa Indonesia artinya
pilihan kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, itu kan mungkin juga terbantu oleh Balai Pustaka ya, yang menghasilkan begitu banyak buku ya, buku-buku cetak dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia. Dan kata pustaka itu kemudian dipakai ke dalam perpustakaan, itu juga menunjukkan bahwa ya perpustakaan kita tuh sebetulnya juga buatan Belanda gitu kan. Artinya kalau nggak ada Belanda mungkin kita nggak pernah punya sistem seperti perpustakaan ya. Cuma saya kemudian mengatakan juga dalam buku tersebut bahwa kata pustaka itu juga sudah dipakai oleh kita, oleh Indonesia ya kan. Kita misalnya punya kerajaan-kerajaan masa lampau yang memiliki pujangga-pujangga, yang sempat juga ada kerajaan besar di Jawa yang punya yang namanya pustaka raja, di mana kerajaan sudah juga punya kebiasaan atau tradisi untuk menghimpun tulisan dan mengemasnya atau menyediakannya di sebuah tempat, sehingga kita sebetulnya juga punya tradisi pustaka. Dan saya pernah bilang di buku tersebut bahwa tradisi ini mungkin lebih dulu masuk lewat India, bukan lewat Belanda gitu. Artinya Belanda tuh sebetulnya juga melanjutkan ya. Memang dia membawa mesin cetak ke Indonesia, kan? Tapi sebelum mesin cetak kita sudah punya lontar yang cukup kaya. Artinya dari segi sastranya, dari segi kemampuan kita untuk menciptakan karya-karya tulis, itu sudah sangat maju sebetulnya sebelum ada Belanda. Cuma kemudian berubah menjadi menggunakan mesin cetak, memang lalu mengubah semua tradisi, semua sistem, sampai kepada sekarang kita menggunakan mesin cetak begitu kan, bukan lagi lontar. Dan saya juga melihat betapa bahwa pustaka itu di agama Hindu dan Buddha itu juga sangat punya nilai yang sangat tinggi ya. Misalnya Dewi, kalau kita di agama Hindu kan kalau ada hari namanya Hari Saraswati ya. Ada dewi yang kita anggap sebagai wujud dari dari pengetahuan semesta. Artinya kita tuh bisa berpengetahuan karena ada Dewi Saraswati namanya. Dan Dewi Saraswati itu punya 4 tangan, dan salah satu tangannya tuh memegang pustaka. Disebutkan di sana bahwa salah satu unsur pengetahuan adalah pustaka. Dia tentu saja kita nggak menyebutnya buku kan, karena waktu itu memang belum ada buku. Buku dalam pengertian buku barat ya, kodeks ya, artinya buku yang berbentuk lembaran-lembaran yang punya cover dan sebagainya, itu kan memang belum ada di Asia kan, itu kan dari Eropa. Tapi pustaka tersebut sudah jelas-jelas menyebut adalah sebuah memang medium yang berisi tulisan yang disusun dengan baik, walaupun kemudian kita mengenal dalam bentuk lontar begitu kan, dia memanjang begitu, tidak seperti buku Eropa ya kan. Tapi disebutkan pula dalam berbagai konsep-konsep Hindu maupun Buddha bahwa pustaka itu bukan cuma medium, bukan cuma bendanya, tapi keseluruhan tradisi, termasuk tradisi membacanya, tradisi menulisnya, tradisi menyebarkannya. Bahkan Buddha kan juga mengatakan bahwa pustaka itu sebetulnya tubuh saya. Jadi kalau kamu memegang pustaka, kamu sebetulnya memegang tubuh saya, dan kalau kamu membacanya, kamu sebetulnya mendengarkan saya. Jadi pustaka itu dalam agama Hindu dan Buddha memang menjadi semacam sarana utama ya untuk berubah dari tradisi lisan menjadi tradisi tulisan gitu kan. Jadi saya pikir itu sangat bermakna ya. Jadi mungkin saya kemudian mengatakan di dalam buku tersebut bahwa kalau nggak ada pustaka, nggak ada sebuah bangsa. Makanya ada sebuah buku saya yang berjudul Pustaka dan Bangsa, karena saya bilang tidak ada bangsa modern yang tidak punya tradisi pustaka ya. Bukan tradisi buku, bukan hanya buku cetak ya, tapi tradisi sebelumnya itu. Artinya sebuah buku tidak akan ada kalau tidak ada pondasi-pondasi sebelumnya begitu kan. Itulah kira-kira itu yang membuat saya sangat tertarik sama perpustakaan, dan saya sangat yakin bahwa tidak mungkin ada bangsa yang bisa bertahan kalau tidak punya perpustakaan. Apapun bentuknya. Kemudian jadi betul bahwa sastra Indonesia, sastra Nusantara berdasarkan sastra lisan, bukan sastra tulisan. Ini apakah stereotip, apa betul-betul sejarah kenyataan yang ada?
saya pikir memang ada periodenya kan, memang artinya ketika saya juga pernah berdiskusi dengan teman-teman di Fakultas Sastra, karena saya dulu kan di UI kan saya di sastra. Bekerja. Jadi memang ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya sebelum ada orang Hindu pun kita sudah punya sastra kan begitu. Artinya cuma kebetulan memang kata sastra itu kan memang dari India juga. Jadi seringkali orang lalu berdebat dari segi etimologi, memang kata sastra, kata pustaka datang dari India dibawa ke Indonesia. Tapi mungkin sekarang dengan arkeologi misalnya sudah bisa temukan bahwa sebelum ada orang India kan kita juga sudah punya tulisan sebetulnya kan. Kita bisa mengatakan bahwa Lagaligo misalnya dan sebagainya itu mungkin lebih tua daripada Majapahit dan sebagainya. Berarti kita juga sudah punya sebetulnya sih itu cara mengekspresikan dengan tulisan ya, bukan hanya dengan lisan. Cuma memang tentu saja karena teknologi waktu itu barangkali memang lisan lebih dominan. Tapi saya melihatnya seperti ini, artinya bahwa ketika orang menemukan tulisan, lalu maka peralihan dari lisan ke tulisan itulah yang dibantu dengan tradisi yang disebut dengan tradisi pustaka. Jadi saya mengatakan atau saya berargumentasi bahwa tradisi pustaka itu adalah sebuah tradisi yang berisi pertama tulisan, lalu kedua kebiasaan untuk menuliskannya ke dalam sebuah medium yang bertahan ya, yang durable, yang bisa bertahan lama. Lalu kemudian juga diikuti dengan kebiasaan untuk menyimpannya dan merawatnya gitu ke dalam sebuah tempat. Jadi ada semacam tahap-tahap yang harus dipenuhi sehingga terciptalah sebuah budaya gitu kan yang berbasis tulisan. Kalau satunya nggak dijalankan, dia belum lengkap. Maka saya bilang perpustakaan itu kan sebetulnya adalah tempat di mana tulisan-tulisan tersebut dikumpulkan, dirawat supaya bisa dibaca orang banyak, begitu kan? Nah, tradisi ini sudah ada sebelum ada mesin cetak, begitu sebetulnya. Saya mau berlalu seperti itu. Dan karena sastra sangat membutuhkan pula sarana atau medium, maka saya bilang ya sebetulnya sastra sudah ada sejak sebelum ada Hindu sebetulnya. Kan cuman dan mungkin memang sastra pertama atau lebih dominan lisan. Tapi saya juga lihat bahwa hampir semua sastra lisan, misalnya di Bali, juga punya tulisan kemudian kan. Semua kidung-kidung itu kan ada tulisannya. Jadi tidak sepenuhnya benar bahwa sastra Indonesia, sastra Nusantara hanya berdasarkan sastra lisan. Sastra tulisan sudah ada sebenarnya, tidak sepenuhnya benar. Iya. Dan saya memang agak enggan mempertentangkan ya, kan ada juga orang yang mempertentangkan bahwa tradisi lisan itu lebih kuno atau lebih tidak berguna dibandingkan tulisan. Orang lebih baik membaca daripada ngobrol misalnya gitu kan. Dengan kata tersebut mereka mengatakan bahwa budaya baca tidak ada di Indonesia karena orang Indonesia suka ngobrol. Saya bilang lisan dan tulisan itu punya fungsi yang berbeda ya, apalagi dalam soal-soal yang lebih fundamental seperti sastra, agama dan sebagainya. Kedua-duanya diperlukan, lisan maupun tulisan diperlukan. Jadi saya pikir nggak ada gunanya mempertentangkan atau mempersoalkan mana yang duluan gitu ya, dan mana yang lebih berguna gitu kan. Menurut saya sih kedua-duanya berguna. Ternyata waktu juga yang memisahkan kita dan kelihatannya dari obrolan ini kita harus bikin episode kedua ya. Maaf, saya jadi agak semangat di buku soalnya di perpustakaan karena itu that is my passion gitu. Itu memang semangat saya untuk di bidang ini dan saya ingin sekali terus kalau saya diajak berdiskusi soal perpustakaan itu saya sangat senang. Iya, karena mungkin di episode kedua nanti kita akan ngobrol tentang apakah 50 tahun dari sekarang orang tidak baca buku kasat itu serasa cukup mencemaskan ya. Jadi untuk menutup perjumpaan dengan Good Morning Indonesia with Poetry ya, kami minta dengan hormat Bung Putu baca puisi atau pantun atau sajak, silakan. Ya, mungkin saya akan bacakan puisi saya. Oke. Harus saya cari dulu nih sekarang.
Jadi saya pernah menulis sebuah puisi yang berjudul Dan Daun Berguguran. Sehelai daun menyentuhku selagi duduk, telah menguning dan ringan melayang, membawa kabar dan janji semesta, bersama bisik kalbu entah dari mana. Sehelai daun menggeliat di tanah basah, rela melepas ranting yang diam terpana. Tengadah membisikkan selamat tinggal, sambil berjanji untuk musim berikutnya. Menguning dedaunan, menjamu sejuk angin, sebelum lelap dan menyatu ke bumi senyap. Melantunkan penghibur yang menyayat. Biarkan pergi. Itu cerita dan lakonnya. Sehelai dan sehelai lagi menerbangi semilir hari. Satu persatu, cantik, perlaya, menjemput bumi, menguning dedaunan gugur, dan terbaring di sekitar kakiku yang enggan beranjak. Demikian tadi puisi Dan Daun Berguguran. Wah. Itu untuk musim gugur di Melbourne. Terima kasih Bung Putu dan selamat malam. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bang Anton. Terima kasih. Salam.